Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Sagita Ramadanti, mahasiswa pendidikan profesi guru Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Rohmadi SSM Hum, dengan dosen penguji Ibu Profesor Dr. Sumarwati MBD dan Ibu Kartika FV SPD MPD. Mata kuliah yang saya ambil dalam seminar kali ini adalah pembelajaran sosial emosional dengan 5 topik yang telah kita pelajari bersama. Topik yang pertama yaitu kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaborasi for academic, social, and emotional learning atau sering disebut dengan pembelajaran CASEL. Topik yang kedua yaitu peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Topik yang ketiga yaitu experiential learning. Topik yang keempat yaitu experiential learning untuk pembelajaran emosional. Serta topik yang kelima, school well-being. Hal yang akan dibahas pada seminar kali ini ada 4. Yang pertama, identitas diri. Yang kedua, desain pembelajaran. Yang ketiga, refleksi mata kuliah. Dan yang keempat adalah rencana tindak lanjut. Yang pertama, visi untuk pendidikan Indonesia. Visi pribadi saya untuk pendidikan Indonesia adalah menghasilkan murid yang berkepribadian dan berbudi pekerti yang baik dengan pemikiran global yang kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila, serta bertumbuh kembangnya murid sesuai potensi minat dan bakat, sehingga lahir kepemimpinan murid yang berdedikasi untuk Indonesia yang lebih baik. Yang kedua, visi sebagai calon guru. Sebagai sosok calon guru memiliki tanggung jawab untuk pembuatan visi yang berkenaan dengan murid dan sekolah di masa depan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menciptakan kolaborasi yang baik dalam komunitas di sekolah maupun di luar sekolah juga perlu untuk saling menguatkan dan terjalin erat. Ada 2 langkah dalam mencapai visi. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu menetapkan visi dan misi sekolah. Memahami makna dan langkah-langkah pencapaiannya, guru juga harus mampu mengintegrasikan indikator pencapaian visi dan misi sekolah ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Langkah yang kedua yaitu melakukan pengembangan diri bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga nantinya dapat dikembangkan kepada peserta didiknya. Selanjutnya, merancang langkah-langkah kreatif yang dapat merubah sikap dan perilaku siswa. Desain pembelajaran yang saya gunakan, contohnya di sini menggunakan modul ajar dengan identitas mata pelajaran bahasa Indonesia, materi menciptakan puisi, submateri memahami unsur-unsur puisi, fase D kelas 8, elemen membaca dengan capaian pembelajaran, peserta didik dapat membuat sebuah puisi dengan menerapkan unsur-unsur puisi di dalamnya. Model pembelajaran yang digunakan yaitu project based learning dengan metode diskusi, presentasi, tanya jawab, dan juga ceramah. Alokasi waktu di sini saya menggunakan 2 kali pertemuan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat mengenali pengertian dan ciri-ciri sebuah puisi serta dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam sebuah puisi. Ada 2 asesmen yang saya gunakan. Yang pertama, penilaian sikap selama proses mengajar berlangsung. Guru mengamati profil pelajar Pancasila pada siswa dalam pembelajaran, meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebhinekaan global, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan juga kreatif. Asesmen yang kedua yaitu penilaian pengetahuan yang dilakukan pada capaian pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui tes tertulis. Refleksi mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Pada mata kuliah ini mengajarkan guru harus mendidik dan hati dan jiwa anak untuk menjadi lebih baik dan nyaman dalam menerima pembelajaran, serta merasa terlindungi oleh guru dalam lingkungan belajar maupun di lingkungan sekolah.
Sehingga dalam proses mendidik dan mengajar perlu memiliki kemampuan dalam mengendalikan emosi, supaya dapat mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, dan dapat tetap menjalin hubungan erat atau relasi yang baik. Saya belajar terkait penerapan konsep kompetensi sosial emosional menurut Castle pada siswa serta memetakan kompetensi sosial emosional pada peserta didik dengan mempertimbangkan latar belakang, kebutuhan, dan tahap perkembangan peserta didik. Selanjutnya, penerapan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, muatan kompetensi sosial emosional dapat diterapkan. Pada kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, memiliki kompetensi sosial emosional. Contohnya, pada saat berdoa, maka peserta didik akan secara sadar melaksanakan doa bersama dengan teman-teman satu kelas. Refleksi diri mendorong siswa untuk merefleksikan emosi, tindakan, dan pengalaman mereka. Ini dapat dilakukan melalui jurnal refleksi, diskusi kelompok tentang pengalaman pribadi, atau kegiatan meditasi dan mindfulness. Refleksi mengikuti PPG. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya mengalami perubahan yang signifikan serta harus bermakna sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di Indonesia harus menerapkan nilai-nilai luhur dan budaya, pengembangan teknologi, serta kemerdekaan belajar bagi siswa dapat terpenuhi secara maksimal demi menumbuhkan serta mengembangkan bakat dan kemampuan siswa secara maksimal agar menjadi penerus bangsa yang unggul, cerdas, dan bermartabat. Rencana tindak lanjut, bertindak dengan integritas dan mengikuti kode etik profesi guru, mengembangkan keterampilan pengajaran, menguasai kompetensi dasar sebagai guru profesional yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Meningkatkan keterampilan saya dalam merancang pembelajaran yang relevan, menarik, serta sesuai dengan kebutuhan siswa sekarang atau siswa saat ini. Demikian seminar yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai calon guru profesional. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.